Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu. Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Prinsip etika mengikat seluruh anggota IAPI, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia, dan merupakan produk Kongres. Aturan etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen. Aturan etika tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai kode etik dari akuntan publik atau KAP. Nah, apa saja? Ada 8 kode etik profesi akuntan publik. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Intinya, poin pertama, tanggung jawab profesi harus profesional dan berintegritas yang tinggi. Kemudian yang kedua, kepentingan umum atau publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Dan yang terakhir, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan yang integritas tertinggi mungkin. Jadi kita membahas mengenai 8 kode etik. Itu adalah 3 kode etik. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yang kedua adalah kepentingan umum atau publik, yang terakhir adalah integritas. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya dari 8 kode etik, yaitu objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalismenya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalismenya yang kompeten berdasarkan praktek legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Berikutnya, di slide berikutnya adalah kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari yang diaudit atau auditi, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Jadi poin ke-4, 5, 6 adalah berbicara mengenai objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Berikutnya kita masuk ke poin 7 dan ke-8 dari kode etik profesi akuntansi. Yang ketujuh adalah perilaku profesional. Setiap anggota berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kedelapan adalah standar teknik. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Jadi poin 7 adalah profesional, poin yang ke-8 adalah harus memiliki keterampilan standar teknis seorang auditor. Yaitu adalah pembahasan 8 kode etik profesi akuntan publik. Apa saja? Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan umum, yang ketiga objektivitas, yang keempat kompetensi dan kehati-hatian, yang kelima kerahasiaan, yang keenam perilaku profesional, yang ke-8 adalah standar teknis. Berikutnya kita masuk ketiga aturan etika profesi akuntan publik. Yang pertama adalah keterterapan atau applicability, artinya etika tersebut harus bisa diaplikasikan, bukan sekedar teori. Aturan akuntansi ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Publik, yaitu IAPI KAP dan staf profesional, baik
anggota IAPKP maupun bukan anggota yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Jadi kita berbicara mengenai akuntan publik, etika-etikanya harus applicable, bukan sekedar teori. Nah, apa saja yang bisa diaplikasikan? Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah independensi, yang kedua integritas, dan yang terakhir adalah objektivitas. Jadi ada 3 aturan etika profesi yang applicable. Nah, kita berbicara independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta atau in fact maupun dalam penampilan atau in appearance. Jadi ada 3 ya mengenai aturan etika profesi yang applicable. Yang pertama adalah independensi atau kebebasan. Berikutnya yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya. Harus bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest. Biasanya anggota akuntan publik itu tidak terafiliasi kepada pemegang saham perusahaan maupun anggota direksi. Tujuannya adalah tetap independen dan menjaga integritas serta apa yang disajikan itu benar-benar objektif sehingga tidak terjadi adanya kolusi yang mengakibatkan laporan audit yang sekedar window dressing. Kemudian harus bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material misstatement. Jadi kesalahan saji itu harus diungkapkan, tidak boleh dibiarkan menjadi satu kelaziman. Karena kesalahan saji adalah salah satu kesalahan yang cukup fatal juga, karena terkait dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Yang diketahui atau mengalihkan, mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. Jadi itu adalah 3 poin dari aturan etika profesi dari seorang akuntan publik. Yang pertama adalah independensi, yang kedua adalah integritas, yang terakhir adalah objektivitas. Nah, ini Anda bisa baca bukunya lebih detail lagi mengenai profesi akuntan publik, etika dan akuntabilitas. Di buku ini akan dibahas lebih jelas mengenai etika akuntan publik ya. Tadi kita bahas ada 8 di awal, 8 kode etik sebagai akuntan publik. Kemudian ada tambahan 3 yang independen, integritas, yang objektif, yang harus bisa diaplikasikan oleh akuntan publik pada saat melaksanakan proses auditor, baik oleh perusahaan, yang dilakukan oleh perusahaan, kepada perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang memang sahamnya dimiliki oleh publik dan terdaftar di Bursa Efek, sedangkan perusahaan tertutup adalah perusahaan yang biasanya dimiliki oleh perusahaan swasta dan sebagian besar dimiliki oleh keluarga-keluarga, jadi masih bersifat keluarga, sahamnya belum tersebar luas ke publik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah pemeriksaan akuntansi atau auditing pada malam hari ini ya, kuliah yang ketiga. Kita masih ada waktu 2-5 menit untuk menanyakan mengenai pertemuan ketiga malam hari ini. Saya persilakan.